Hari ini adalah series terakhir dari Abnormal. Kalau teman-teman udah ngikutin series ini dari awal, kita udah denger khotbah pertama, yaitu get ready. Kita harus bersiap melakukan sesuatu. Lalu kita harus do something. Jadi bukan hanya siap-siap saja, tetapi kita benar-benar melakukannya. Lalu setelah kita do something, mungkin ada tantangan, mungkin ada challenge di tengah-tengahnya. Kita harus berani menghadapinya. Dan hari ini kita mau selesaikan 3 series tadi dari series Abnormal itu dengan judul Finishing Well. Katakan sama saya, Finishing Well. Ketik sekarang juga, Finishing Well. Oke? Nah, hari ini saya mau mulai khotbah dengan sebuah cerita. Siapa yang suka sepak bola? Coba angkat tangannya. Raise hand, raise hand. Ada emoticon raise hand. Sekarang juga raise hand, oke? Yes. Kalau yang suka sepak bola pasti tahu nama ini, yaitu Ronaldo. Coba siapa yang nggak tahu nama Ronaldo? Ronaldo adalah nama besar di dalam sepak bola dan ada di 2 era yang mirip tapi berbeda. Ada yang mungkin kalau dari generasi umuran saya lebih tua dikit mengenal Ronaldo dari Brazil. Tetapi anak-anak milenials, orang-orang yang generasinya lebih muda, mungkin kamu semua yang masih kuliah, masih SMP, SMA, tahunya Ronaldo itu dari Portugal. Benar, karena ada 2 bintang sepak bola yang bernama Ronaldo. Yang pertama, Ronaldo Nazario dari Brasil. Yang kedua, Cristiano Ronaldo dari Portugal. Apa sih perbedaan 2 pemain ini? Pemain ini adalah pemain yang hebat. Dua-duanya pernah membawa timnya mencapai puncak dari kejuaraan. Pernah membawa negaranya mendapatkan piala. Ini adalah pemain yang hebat semuanya. Jadi, apa sih yang mau kita lihat dari kedua orang ini? Yang pertama, Ronaldo Nazario di akhir karirnya dia mengalami banyak masalah. Dia sering mengalami cedera. Dia pernah ribut sama pelatihnya, nggak cocok jadi nggak dimainin lagi. Lalu dia sering pergi malam, pulangnya subuh, mungkin pada waktu latihan tidak fit badannya. Dan gaya hidupnya ini membuat Ronaldo Nazario atau Ronaldo Brazil ini menjadi overweight atau yang kita tahu obesitas. Jadi semakin umurnya semakin tua, lemak di badannya itu makin banyak. Tetapi ya dia punya keuntungan, punya skill, talenta bawaan yang memang dia tetap jagoan. Tetapi karena tubuhnya tidak dijaga, akhirnya dia semakin lama semakin berat dan semakin boyot dan juga sering mengalami cedera. Lalu berbeda dengan Ronaldo Cristiano, yaitu dari Portugal. Cristiano Ronaldo hari ini udah memasuki umur 30 tahunan. Umur yang bukan muda lagi buat seorang pemain sepak bola. Banyak pemain sepak bola hampir pensiun di umur demikian. Tetapi ketika dia pindah dari klub asalnya di Real Madrid ke Juventus, dia dicek sama dokternya Juventus. Badannya itu seperti anak umur 20 tahun. Ini luar biasa banget. Badannya tetap fit, six pack, dan dia benar-benar merawat tubuhnya dengan luar biasa. Ronaldo dimanapun bermain, dari Manchester United, Real Madrid, lalu sekarang ke Juventus, selalu menjadi kesayangan dari pelatih. Why? Ya karena Ronaldo Cristiano selalu memberikan yang terbaik. Dia menjaga fisiknya, dia bermain selalu di puncak kemampuannya, dia nggak pernah asal-asalan dalam bermain. Dan yang kita lihat sekarang setelah pandemik ini, banyak pemain sepak bola kan libur, nggak ada pertandingan tuh 3 bulan. Ada beberapa pemain sepak bola kembali ke lapangan, kembali latihan dengan perut yang sudah buncit. Tetapi Cristiano Ronaldo kembali ke lapangan dikatakan oleh dokter Juventus dengan tubuh yang lebih fit lagi. Massa ototnya naik, lemaknya turun. Berarti sewaktu pandemik di rumah, Ronaldo itu nggak diem aja, nggak cuma baring-baringan. Tetapi Cristiano Ronaldo tetap berlatih, tetap mengolah tubuhnya. Apa perbedaan dari 2 Ronaldo ini? Yang pertama, dua-duanya diberikan talenta yang luar biasa untuk menjadi pemain sepak bola yang hebat. Tetapi Ronaldo dari Brasil tidak bisa memaintainnya. Dia memiliki attitude yang kurang baik, sikapnya kurang baik, suka ribut sama pelatihnya. Dan akhirnya karena gaya hidupnya yang jelek ini membuat dia sering cedera. Tetapi Ronaldo Cristiano dari Portugal itu menjauhi minuman keras. Bahkan kalau pemain sepak bola kekinian itu semuanya ditato, dia nggak anti tato. Kenapa? Karena dia sering mendonorkan darahnya untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi kalau ditato itu berbahaya ketika donor darah. Mungkin bisa kena hepatitis dan lain. Akhirnya Ronaldo badannya sampai sekarang bersih.
Dia menghindari minuman keras, dia menghindari tato, dia berlatih lebih keras dari teman-temannya, dia datang ke lapangan lebih dulu, dia pulang lebih lama, dan dia selalu menjadi kesayangan dari pelatihnya. Dua orang ini punya talenta yang luar biasa hebat. Tetapi perbedaannya ada di masalah sikap. Yang satu menyikapi talentanya dengan lebih benar, lebih baik. Yang satu menyia-nyiakan talentanya dengan gaya hidupnya yang kurang baik. Sekarang kita lihat bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang diberikan privilege, dipilih oleh Tuhan menjadi bangsa pilihan. Tetapi bangsa Israel yang dipilih Tuhan untuk keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir, yang dijanjikan tanah perjanjian, tidak pernah masuk tanah perjanjian. Why? Karena yang masuk ke tanah perjanjian adalah generasi anak-anaknya. Jadi generasi yang keluar dari tanah Mesir tidak ada yang nyampe ke tanah perjanjian. Hanya siapa? Ya, hanya Yosua dan Kaleb. Hanya dua orang, yang lainnya semua mati di padang gurun. Kenapa? Padahal mereka telah dipilih, ada privilege. Lalu kita lihat Musa. Musa adalah orang yang penakut, orang yang punya dosa, orang yang pernah membunuh, orang yang kabur. Jadi dia nggak berani menghadapi kenyataan, dia lari dari masalah. Tetapi Tuhan pilih dia untuk jadi pemimpin. Tetapi kita tahu, walaupun Musa telah dipilih untuk menjadi pemimpin, membawa bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, Musa tidak dapat memasuki tanah perjanjian. Sama seperti Ronaldo, dipilih, diberikan talenta oleh Tuhan, tetapi perbedaannya dari menyelesaikannya. Bangsa Israel dan Musa tidak finish dengan baik. Lalu apa sih yang membuat Musa dan bangsa Israel ini tidak dapat masuk ke tanah perjanjian? Kenapa mereka tidak bisa finish? Kenapa mereka tidak bisa selesaikan tugasnya dengan baik? Padahal mereka udah capek-capek, mereka udah bersiap-siap, udah get ready. Akhirnya mereka do something. Musa angkat tongkatnya, pukul tongkatnya. Akhirnya laut terbelah. Lalu dia berani menghadapi bangsa yang tegar tengkuk. Dia berani masuk kemanapun Tuhan suruh. Tetapi walaupun dia udah get ready, do something dan menjadi be courage atau berani. Tetapi tetap Musa dan bangsa Israel, generasi keluar dari Mesir, tidak dapat masuk tanah perjanjian. Hari ini saya mau bahas 3 hal yang jangan sampai kita lakukan karena ini membuat Musa tidak dapat memasuki tanah perjanjian. Kita baca ayatnya di Bilangan 20 ayatnya yang ke-11. Bilangan 20 ayat yang ke-11. Dikatakan di sana, sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Seperti tidak ada kesalahan di dalam ayat ini. Tetapi teman-teman harus baca dulu ayat sebelumnya. Ayat 7, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Nah, ada yang beda nggak? Ada yang beda. Kenapa? Karena Tuhan bilang, katakanlah ke batu itu untuk mengeluarkan air. Atau dalam bahasa Inggrisnya, as the people watch, speak to the rock over there and it will pour out its water. Jadi Musa diperintahkan suruh bilang ke batu itu, keluarkan air. Tapi Musa pukul 2 kali dengan marah. Kenapa dia akhirnya menjadi emosi? Kenapa dia, kalau kita lihat di ayat 11, kenapa dia menjadi sombong rohani? Kita lihat di ayat yang ke-10, Musa bilang gini, bayangkan deh, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Jadi ini konteksnya pada saat itu, bangsa Israel tak sampai di padang gurun Zin. Lalu bangsa itu kehabisan air, bangsa itu gak bisa minum dan marah sama Musa. Kenapa kamu bawa kita jauh-jauh dari Mesir yang ada air, yang ada bisa makan walaupun diperbudak, ke tempat ini, padang gurun yang akhirnya tidak ada air. Dan akhirnya Musa dikatakan begitu, dia emosinya kepancing. Dan akhirnya saya bilang Musa menjadi
sombong atau merasa berkuasa. Padahal Tuhan yang perintahkan Musa untuk mengeluarkan air dari batu. Tetapi Musa bilang gini kepada orang-orang itu. Ketika Musa dan Harun mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu, berkatalah Musa kepada orang-orang itu, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami, berarti Musa ya, apakah kami dan Harun, Musa dan Harun harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Jadi Musa merasa apa? Karena emosinya, dia merasa bisa mengeluarkan air. Dan akhirnya dia pukul batunya. Marah dia. Nah, emosi ini yang akhirnya membuat Musa melakukan dosa di hadapan Tuhan. Yang pertama emosi. Yang kedua kurang percaya. Kenapa kurang percaya? Tadi kita lihat di ayat yang ke-8. Ambillah tongkatmu, tapi nggak dipukulin. Ambillah tongkat, suruh pegang, panggil seluruh umat, kumpulin, suruh pada lihat. Lalu kamu bicara kepada batu itu. Batu, keluarin air. Apa yang dilakukan oleh Musa? Dia ketok batunya 2 kali. Kenapa ketok 2 kali? Ini ada ceritanya. Kalau teman-teman pernah baca Alkitab sampai beres, pasti pernah menemukan kisah yang sama. Ini kan di Bilangan, ada kisah lagi di Keluaran 17. Kalau ini padang gurun Zin pakai Z, yang di Keluaran 17 itu padang gurun Sin pakai S. Tempatnya mirip, kejadiannya mirip. Di padang gurun ini bangsa Israel sama-sama mengalami kekeringan dan sama-sama mengeluh kepada Musa. Tetapi yang di Keluaran 17, waktu itu Tuhan suruh gini ke Musa, pukulkan tongkatmu 1 kali, maka air akan keluar. Dan Musa pukul, beneran keluar. Tetapi akhirnya terjadi lagi kejadian yang mirip, yang sama di padang gurun Zin. Dan akhirnya ketika Tuhan bilang, cukup katakanlah ke batu itu untuk mengeluarkan air. Musa berpikir, dulu kan pukul, sekali keluar air banyak. Tapi pada waktu itu akhirnya air tetap kurang. Gimana kalau saya pukul aja 2 kali? Siapa tahu airnya lebih banyak. Nah, emosi dan kurang percaya terhadap perintah Tuhan yang menjadikan Musa bersalah di hadapan Tuhan. Jadi mungkin ada teman-teman yang berpikir, kok Tuhan gitu amat ya. Musa kan udah nurut, tadinya nggak mau, akhirnya jadi mau membawa bangsa yang susah diatur ini menyampai untuk keluar dari Mesir. Kenapa sih Musa sampai dihukum segitunya? Kenapa Tuhan tega banget? Karena memang kesalahan Musa itu besar dalam hal ini. Pertama, dia emosi. Dia emosi kepada bangsa yang dia pimpin, yang sering mengeluh. Akhirnya dia capek. Dan akhirnya dia kurang percaya. Nah, kita lihat apa yang salah dari Musa di sini adalah sama, attitude-nya salah. Pekerjaannya selesai, tetapi dengan attitude yang salah. Saya mau bilang di sini, mungkin kita hari ini di rumah memiliki tugas atau tanggung jawab dan kita mungkin melakukannya. Bisa nggak beres? Bisa. Tetapi kalau dengan attitude yang salah, apakah menyenangkan hati orang yang menyuruhnya? Belum tentu. Misalkan teman-teman disuruh oleh papa teman-teman, tolong dong potongin rumput di depan. Rumputnya sudah panjang. Tetapi teman-teman ketika motong rumput itu sambil mukanya nggak happy, mukanya cemberut. Rumput beres sih. Rumput selesai rapi. Pohon rapih, mungkin bahkan yang harusnya nggak dipotong kamu potong semua karena kesel gitu disuruh potong rumput panas-panas. Dan ketika lapor kepada papa kalian yang menyuruh potong rumput, gimana sikap papa kalian? Kalau kalian lapor dengan, "Pah, beres tuh rumput," apakah papa kalian akan senang? Belum tentu. Kenapa? Karena tugasnya beres, tetapi dengan attitude yang salah. Hari ini saya mau bilang gini, attitude itu adalah kunci untuk melakukan tugas bukan sekedar benar, tetapi dengan cara yang benar. Zig Ziglar pernah mengatakan, "It is your attitude, not your aptitude that determines your altitude." Sekarang saya ulangi lagi, Zig Ziglar pernah menyatakan, "It is your attitude, not your aptitude that determines your altitude." Artinya apa? Attitude Anda semua yang bukan bakat Anda atau aptitude Anda yang menentukan ketinggian saudara atau altitude saudara. Jadi bukan karena kamu berbakat, tetapi karena attitude-mu yang bagus, maka kamu akan selalu ada di atas. Nah, jadi attitude adalah sesuatu hal yang penting yang kita miliki. Kita mungkin punya bakatnya, kita mungkin punya talentanya, kita mungkin adalah orang pilihan Tuhan, kita mungkin orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Tetapi untuk mencapai garis akhir dari keselamatan, dibutuhkan sikap atau attitude yang benar dalam menghidupi keselamatan yang Tuhan berikan. Thomas Jefferson pernah mengatakan,
Nothing can stop someone with the right mental attitude from achieving his goal. But nothing on earth can help someone with the wrong mental attitude. Jadi gak ada yang bisa mencegah orang yang attitude-nya bagus untuk mencapai mimpinya. Tetapi di dunia ini gak ada yang bisa menolong orang yang attitude-nya jelek untuk bisa berhasil, itu gak ada. Jadi mungkin hari ini kamu semua adalah seperti saya, adalah orang pilihan Tuhan. Orang yang telah diselamatkan, orang yang telah mendapatkan privilege seperti Musa dan bangsa Israel. Mungkin kita semua hari ini telah bersiap-siap. Kita kan bulan lalu diajarkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memilih kita. Dan akhirnya bulan ini kita belajar sebagai manusia kita bersiap. Kita melakukan sesuatu dan akhirnya kita berani menghadapi tantangan dalam melakukan sesuatu. Tetapi apakah kita dapat menyelesaikannya dengan baik atau tidak, itu tergantung attitude kita ketika kita melakukan sesuatu. Kenapa sih Musa bisa sampai emosi dan akhirnya kurang percaya kepada Tuhan? Karena Musa memimpin bangsa yang banyak komplain, bangsa yang banyak kritik. Dan hari ini kita hidup di zaman yang mirip sama Musa. Kenapa? Karena kita hidup di hari ini di mana orang-orang di sekitar kita itu criticize more than appreciate. Lebih sering kritik kan daripada memuji kita. Waktu kita salah itu dikritiknya hajar mati-matian. Setuju? Ada yang setuju? Kalau yang setuju katakan setuju di kolom chat. Kita lakukan salah, dikritik, kita lakukan benar, juga mungkin dicari kesalahannya. Jadi mereka itu mencari kesalahan kita, bukan mencari kebenaran kita dan akhirnya dipuji. No, hari-hari ini kita hidup di zaman yang mirip seperti Musa pada waktu itu. Hidup dengan orang-orang yang lebih banyak mengkritik daripada mengapresiasi. Kita hidup di zaman yang orang itu mencari kesalahan dari setiap apapun yang kita perbuat. Kita nyumbang orang yang berkebutuhan. Dibilang sok kaya. Kita nggak nyumbang orang yang membutuhkan. Dibilang pelit. Jadi apapun yang kita lakukan di mata mereka salah. Itulah netizen, bener. Kalau yang jawab netizen, bener. Netizen kan kayak gitu. Mungkin kita di Instagram kita melakukan hal yang baik, yang positif. Tapi kalau netizen, di mata netizen selalu salah. Selalu menjadi haters. Kita hidup di zaman orang-orang ini mengetahui kita ketika kita jatuh. Tetapi mereka jealous ketika kita berhasil. Mereka iri ketika kita berhasil. Mereka iri dengan kesuksesan kita. Mereka iri dengan keberhasilan yang kita capai. Nah, jangan sampai karena kita hidup di zaman yang mirip seperti Musa waktu memimpin bangsa Israel, kita terpancing emosinya dan kita juga menjadi kurang percaya kepada Tuhan. Tetapi kita harus dinginkan hati, kita mau fokus kita terus kepada Tuhan dan menghormati kekudusan Tuhan. Karena hal ketiga yang membuat Musa dihukum oleh Tuhan adalah ini. Dia tidak menghormati kekudusannya Tuhan. Dikatakan di ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ups. Hanya karena Musa emosi. Hanya karena Musa tidak melakukan tugas yang diperintahkan oleh Tuhan sekali aja dengan benar. Akhirnya Musa menerima hukuman ini. Kenapa sih Musa dianggap melanggar kekudusannya Tuhan? Batu itu, yang dimana batu itu akhirnya mengeluarkan air, melambangkan Kristus. Ini dicatat oleh Paulus di 1 Korintus 10 ayat 4. Dimana ketika dari batu keluar air itu adalah minuman rohani. Kenapa? Karena dengan mujizat itu terjadi. Ketika kita bangsa Israel makan makanan mana yang turun dari atas, disebut itu adalah makanan rohani. Kenapa? Karena Tuhan yang membuatnya. Tuhan yang memberikan kepada bangsa itu. Dan batu itu siapa sih? Batu itu melambangkan Yesus Kristus. Batu karang yang teguh. Makanya ketika Musa memukul batu itu yang mana Tuhan mau melakukan mujizat lewat batu itu, dianggaplah Musa melanggar kekudusannya Tuhan. So, ketika kita marah, ketika kita menjadi kurang percaya karena orang-orang di sekitar kita yang nyebelin, banyak orang-orang yang membuat kita emosi, membuat kita jadi marah. Ingat, jangan sampai kita melanggar kekudusannya Tuhan. Jangan sampai kita marah berlarut-larut. Karena firman Tuhan bilang, kalau kita marah, jangan biarkan marah kita itu sampai besok. Tetapi ketika matahari terbenam, sudah surutlah marah kita.
Karena kita nggak bisa seumur hidup setelah jadi orang Kristen itu nggak marah, itu sulit sekali. Tetapi saya mau katakan kepada teman-teman semua bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita udah capek-capek, siap-siap, kita udah melakukan sesuatu, kita udah berani melakukan sesuatu, kita harus finish dengan baik, dengan attitude yang baik, kita bisa finish. Lalu apa hal yang membuat bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir tidak dapat mencapai tanah perjanjian? Saya akan bahas dengan cepat. Ada 5 hal. Yang pertama, bangsa ini rakus atau menginginkan hal yang jahat. Ini ada di 1 Korintus. 1 Korintus ayatnya yang ke-10. 1 Korintus pasal 10 ayat 6 mengatakan gini. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Hal-hal jahat apa sih kalau kita lihat konteks ini relate-nya itu ke Bilangan 11 ayat 4 di mana mereka dikasih mana gratis setiap hari masih minta daging. Akhirnya Tuhan kirimkan burung puyuh berjatuhan di depan mereka, tetapi mereka rakus, mereka serakah. Akhirnya mereka makan burung itu hidup-hidup dan akhirnya mereka semua mati kena penyakit. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Jangan rakus jadi orang. Karena Tuhan tidak suka orang yang rakus. Yang kedua, bangsa Israel menyembah berhala. Ketika Musa ada di Gunung Sinai bertemu dengan Tuhan, lagi memahat loh batu 10 perintah Allah, bangsa itu nggak sabar untuk menunggu Musa turun. Dan akhirnya mereka meminta Harun untuk membuat lembu emas. Dan itu membuat Tuhan sangat marah kepada bangsa Israel. Yang ketiga ada di ayat 8 1 Korintus 10, yaitu percabulan dengan perempuan Moab. Bukan hanya percabulan yang Tuhan gak suka, tetapi ketika orang-orang Israel kawin dengan perempuan Moab atau melakukan seks terlarang dengan perempuan Moab punya Allah atau berhala yang akhirnya bangsa Israel itu diajak menyembah berhalanya mereka. Dan ini membuat Tuhan marah. Yang keempat, bangsa Israel mencobai Tuhan. Mereka mempertanyakan kenapa harus dibebaskan dari Mesir untuk mati kelaparan dan kehausan di padang gurun. Mereka gak percaya oleh janji dan pemeliharaan Tuhan. Jadi mereka akhirnya mati dipatuk ular. Banyak banget yang mati. Lalu yang kelima, ini yang paling sering dilakukan oleh bangsa Israel. Komplain. Ayat 10, 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini adalah cerita tentang Bani Korah. Mereka menggerutu, bersungut-sungut. Mereka iri hati. Mereka adalah orang Lewi. Sebenarnya mereka adalah penyanyi, pemazmur yang diberikan privilege untuk bisa dekat kepada mezbah, bisa dekat kepada kemah pertemuan di mana hadirat Allah ada. Orang-orang di luar orang Lewi itu cuma bisa nitip doa, nitip apapun yang dilakukan oleh orang-orang Lewi untuk ibadah mereka pada perjanjian lama. Si Bani Korah ini udah punya privilege. Dia dipilih oleh Tuhan khusus untuk menyanyi, untuk melayani di dalam kemah pertemuan. Tetapi mereka iri sama kepemimpinan Musa. Mereka berpikir, kenapa Musa merasa diri lebih hebat? Kenapa engkau meninggikan diri? Kenapa engkau yang jadi pemimpin? Saya juga orang Lewi, saya juga bisa memimpin. Dan akhirnya Tuhan marah karena komplain ini, karena mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut karena iri hatinya. Dan akhirnya Bani ini ditelan bumi karena dihukum oleh Tuhan. Ini sangat mengerikan kalau kita baca kisahnya di Bilangan 16 ayat 41 sampai dengan 49. So, ada nggak yang pernah kita lakukan hari-hari ini di tengah krisis, di tengah orang yang nyinyirin kita, di tengah kehidupan kita saat-saat ini? Apakah kita pernah seperti Musa yang emosi dan akhirnya karena emosi, karena marah, akhirnya menjadi kurang percaya kepada firman Tuhan dan akhirnya kalau kita kurang percaya sama Tuhan, ketika kita kurang beriman kepada Tuhan, kita berdosa terhadap kekudusannya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu Allah yang kudus, Allah yang benar. Kalau kita nggak percaya sepenuhnya sama Tuhan, kita berdosa di hadapan Tuhan. Atau kita seperti bangsa Israel yang rakus, yang greedy hari-hari ini. Atau kita punya berhala lain yang kita utamakan di luar Tuhan. Atau kita jatuh dalam percabulan
karena kita nggak bisa kemana-mana, diam di rumah terus, malah jatuh ke dalam percabulan. Atau kita mencobai Tuhan dengan mengatakan, kenapa Tuhan kau izinkan semua ini terjadi? Kenapa ini terjadi dalam diriku? Kenapa aku dipecat? Kenapa aku gagal di dalam ujian tugas akhir, di dalam ujian skripsi, dan lain-lainnya? Kenapa Tuhan kau izinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan kau izinkan orang tua saya bercerai? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kamu jangan mencobai Tuhan, karena banyak orang mati ketika mencobai Tuhan. Dan yang terakhir, apakah kita hari-hari ini sering komplain kepada Tuhan? Kita udah bersiap, kita udah do something, kita udah berani melakukan sesuatu itu, tetapi kita dinyinyirin, tetapi kita dijahatin orang. Kita udah baik, tetapi orang berkhianat sama kita. Lalu kita komplain sama Tuhan, why God, why? Jangan komplain sama Tuhan. Karena kita komplain atau kita iri hati. Kenapa Tuhan kau berkati dia padahal dia itu orang yang berdosa? Kenapa dia lebih maju daripada saya? Jangan pernah komplain. Kenapa? Karena komplain akhirnya membuat bangsa Israel dihukum Tuhan. Dan akhirnya generasi ini yang rakus, menyembah berhala, melakukan percabulan, mencobai Tuhan, atau komplain, tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. So, sangat disayangkan karena Musa tidak mengakhiri tugasnya dengan sempurna. Sebab sebenarnya kita bisa belajar banyak dari kehidupan Musa, tetapi sayang sekali Musa tidak dapat finishing well pada saat hidup. Banyak kesalahannya, bukan banyak, tetapi satu kesalahan, yaitu ketika melaksanakan tugas dengan attitude yang salah. So, hari ini sudah sulit. Jangan persulit hari ini dengan attitude-mu yang buruk, dengan attitude-mu yang salah. Lakukan tugas sepenuh hati. Lakukan segalanya seperti untuk Tuhan. Dengan begitu kita tidak akan melakukan semuanya itu asal-asalan. Dengan begitu kita nggak take it for granted. Kita udah dipilih Tuhan, udah diberikan talenta, udah diberikan kemampuan, tapi kita menyia-nyiakannya. Kita hidup asal-asalan. Kita bersikap tidak baik kepada orang lain. Akhirnya kita nggak punya circle yang baik. Akhirnya orang nggak suka sama kita. Dan akhirnya talentamu tidak bermanfaat, tidak berdampak buat banyak orang. Ketik sekarang juga attitude yang akan membuatmu tetap di atas, seperti kata Zig Ziglar tadi, atau kata Thomas Jefferson tadi, attitude yang akan membuatmu berhasil. Tidak ada yang bisa menghalangimu ketika kamu punya attitude yang benar. Memang kita semua telah dipilih oleh Tuhan, sama seperti Musa, sama seperti bangsa Israel. Tetapi untuk mencapai garis finish itu tergantung sikap kita, attitude kita di dalam menghidupi keselamatan yang telah kita miliki hari ini. Ya betul, ketika kita minum dari air itu, atau kita minum dari batu itu, yang 1 Korintus 10 ayat 4 katakan, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ingat, Kristus pernah bilang, barang siapa minum air itu akan haus lagi. Tapi barang siapa minum dari Kristus, dia tidak akan pernah haus lagi. Karena akan ada air mata abadi dalam kehidupannya. Ketika kita bersandar sama Kristus, ketika kita hidup ikut Tuhan, fokus kita kepada Tuhan sepenuhnya, kita akan mampu memiliki sikap atau attitude yang baik. Jadi bukan karena kita sudah diselamatkan, kita punya bakat, kita hidup asal-asalan, no. Tetapi kita tetap perlu menjaga, memaintain cara hidup kita. Bukan sekedar tugasnya beres, saya kasih tahu sekali lagi. Karena tugasnya beres dengan attitude yang salah tidak akan menyenangkan orang yang memberikan tugas. Kita mengikuti perintah Tuhan tetapi dengan attitude yang salah, Tuhan juga tidak disenangkan dengan hidup kita seperti Musa lakukan. Musa tetap benar berhasil mengeluarkan airnya. Bangsa itu tidak jadi mati kehausan, benar-benar bisa minum. Tetapi Tuhan marah, Tuhan tidak suka dengan sikapnya Musa, dan akhirnya Musa tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. So hari ini pastikan, ketika kita berdoa, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menolong orang, ketika kita mengasihi orang, ketika kita melakukan apapun di dalam hidup kita, periksa sikap kita seperti apa kepada Tuhan. Jangan dengan sikap yang salah, jangan melakukan dengan menggerutu, jangan lakukan dengan emosi, jangan lakukan dengan hal-hal yang tidak baik, tetapi lakukanlah dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terakhir,
Pilihan Tuhan akan membuatmu naik, tetapi attitude yang benar akan membuatmu mencapai garis finish. Katakan sama saya, pilihan Tuhan membuat naik, tetapi attitude yang benar akan membuat kita mencapai garis finish. Finishing well. Ketika sekarang juga finishing well. Jangan sampai sia-sia, jangan sampai persiapan kita sia-sia, jangan sampai perbuatan kita sia-sia, jangan sampai keberanian kita untuk hidup ikut Tuhan, untuk hidup sepenuh hati untuk Tuhan menjadi sia-sia, tidak finish dengan baik hanya karena sikap kita. Mari teman-teman berdoa, perbaiki hubungan dengan Tuhan. Banyak orang tidak suka sama kita mungkin, atau orang nyinyir, atau orang yang bikin kita emosi. Biar kita nggak emosi, tentu hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena dengan dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan menghasilkan buah roh. Kita punya kesabaran, kita punya pengendalian diri, kita nggak cepat marah-marah. Gimana caranya? Kita ada 3 bagian dalam hidup ini. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Dan ini semuanya tergempit seperti sandwich di tengah. Jiwa bersandar kemana? Bersandar ke tubuh atau bersandar ke roh? Kalau jiwa kita bersandar kepada roh, maka hidup kita akan dipimpin Roh Kudus. Maka hidup kita akan memiliki pengendalian diri. Maka hidup kita akan memiliki kasih yang nyata seperti kasih Kristus kepadamu yang telah mati untuk kamu, untuk menebus dosamu dan saya pada saat kita masih berdosa. Hari ini kalau yang baru mendengar berita ini, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Amin. Mari kita tutup ibadah ini, mari kita tundukkan kepala, mari kita teduhkan hati, kita mau berdoa menutup firman hari ini. Bapa, kami berdoa Tuhan, biarkan kami Tuhan mampu melakukan sesuatu kreativitas di tengah pandemik ini, tetapi kami juga mau menyelesaikan dengan baik. Kami mau finish dengan baik. Kami nggak mau asal-asalan hidup Tuhan. Kami nggak mau take it for granted apa yang telah Kau berikan pada kami, talenta, kemampuan, pekerjaan, kuliah, karir, apapun yang telah Kau berikan Tuhan. Kami mau melakukannya dengan sepenuh hati, dengan attitude yang baik, dengan sikap yang baik, agar itu menyenangkan hati-Mu dan juga membuat orang-orang di sekitar kami mendapatkan berkat dari perbuatan kami. Kami mohon Tuhan, kami mau tingkatkan kehidupan rohani kami. Kami mau jiwa kami dipimpin oleh roh, tidak dipimpin oleh daging. Biar kami memiliki pengendalian diri, penguasaan diri, sehingga kami nggak mudah emosi, sehingga kami melakukan dosa di hadapan-Mu. Kami nggak menjadi tidak percaya kepada firman-Mu, sehingga kami melanggar kekudusan-Mu. Tetapi biarkan kami penuh dengan Roh Kudus. Biarkan hidup kami lurus di mata-Mu. Biarkan hidup kami penuh dengan kasih, karena kami percaya Roh-Mu hidup di dalam kami, dan kami sanggup melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya mari katakan Amin. Amin. God bless you.